Kalau keluarga membiarkan mereka kabur dari situ aja, gue bisa melihat, wow, pengecut sekali. Alah, lu cuma ngomong doang. Ya mungkin lingkungan gue ada yang tahu ya. I've been there. Hai, selamat datang dengan gua Natal Sianipar. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Gua bikin ini jam 2 malam tanggal 10 karena gue berharap bisa gua upload tanggal 10 juga biar nggak terlalu kelamaan. Kenapa kelamaan? Karena video ini sebenarnya sudah ditanyakan beberapa teman gua yang coba dong bikin video soal ya seperti di judulnya ya, gue bikin judul kontroversi berharap prestasi berujung jeruji. Ya karena gue menunggu endingnya kasusnya itu kayak apa gitu. Sampai akhirnya gue rasa udah tepat waktunya gue bikin video ini. So ya, kenapa kontroversi berharap prestasi? Karena banyak banget kontroversi di kalangan YouTuber bahkan. Karena ini gue lagi ngebahasnya tentang YouTuber. Ya, YouTuber. Karena sebenarnya lu pun yang nggak bikin konten yang gimana niatnya kalau lu punya YouTube segala macam. Kalau nggak salah dibilang YouTuber juga deh. Bedanya dia adalah mungkin lebih disebut content creator gitu ya. Dan kenapa gue bilang kontroversi yang berharap prestasi? Karena memang di Indonesia banyak banget kontroversi yang akhirnya menunjukkan seseorang itu bisa berprestasi. Tapi yang ini malah berujung jeruji. Apa yang membuat hal-hal tersebut beda? Kita coba ingat-ingat dulu, flashback dulu siapa aja YouTuber yang sempat menjadi kontroversi. Pertama gue bilang kontroversi adalah sebuah keadaan di sosial yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Gua nggak akan bilang mana bener dulu, mana salah dulu, mana yang melanggar aturan secara hukum positif atau yang tidak melanggar, itu ntar dulu. Jadi masih ngebahas sekedar kontroversi aja. Dan kita flashback kayak gue bilang tadi, kalau nggak salah beberapa aja yang akan gue sebut karena gue nggak begitu hafal mungkin, atau mungkin dia mau nambahin silahkan. Jadi masih ingat dengan Awkarin dengan Anya Geraldine? Kontroversinya waktu itu adalah kalau nggak salah Anya dengan istilahnya Anya dan Awkarin istilahnya rame karena pakaian mereka yang terlalu terbuka katanya. Yang menurut gue pun saat itu kontroversi karena yang buat orang mungkin terlalu terbuka di beberapa pihak dan gue sendiri ngerasa ya fine aja menurut gue. Kalau menurut keseksian itu yang masalah kan tergantung apa yang lu pikirin aja sih, ya itu hal yang lain ya kan, itu pendapat gue aja. Apakah mereka melanggar sesuatu hukum positif? Gue nggak tahu. Seingat gue sih enggak. Cuman akhirnya mereka diminta tolongkan untuk lebih lebih menjaga lah. Karena mereka menjadi sebuah influencer atau public figure akhirnya. Lalu juga ada tentang Reza Arab Octavian. Kontroversinya saat itu omongan kasarnya saat dia main game gitu. Dan ya omongan kasar itu kan dia tidak ngata-ngatain orang. Oke, saat itu dia dikatakan dia hanya sebutannya itu swearing gitu loh. Dia hanya swearing saja. Dan ya itu lagi buat orang ada yang mungkin kayak aduh gue takut anak gue ngikutin, tapi ada juga yang merasa ya anak lu harusnya tahu itu kalau misalnya emang nggak bener ya dari orang tuanya. Dan gue rasa sendiri banyak loh orang yang melakukan itu, cuman kan tergantung tempat aja. Kayak gue sama temen ngomong kasar ya itu tunjukkan rasa sebuah menunjukkan kedekatan gue gitu loh. Lalu ada juga pernah kontroversi Laurentius Rando. Saat itu kasus salah jual kalau kalian masih ingat, itu sempat rame dan akhirnya dia minta maaf. Jadi istilahnya waktu itu ada salah satu fans yang ngirim sebuah barang dan barang tersebut dijual, dan klarifikasinya adalah barang tersebut sudah ada, dia punya yang sama katanya, akhirnya dia jual juga. Ya yang menurut gua kalau lo emang udah ngasih barang ya lu ikhlas mau diapain itu gitu loh. Ya salah lu kenapa lu ngasih barang ke orang-orang yang bahkan lu nggak kenal dan lu nggak tahu itu buat dia diapain gitu loh. Ya kan, dan akhirnya Rando juga minta maaf. Dan juga ada kasus Yonglex ya, ada juga kasus Yonglex yang waktu itu istilahnya dia sempat disindir kayak nakal tuh ada batasan atau apa dalam sebuah lagunya gitu ya, yang katanya sempat jadi kontroversi, ngerokok lah, tato lah, ada video dia nato lah segala macam. Dan menurut gua
Apakah negara itu melarang? Tidak. Dan waktu itu ada yang sempat gue kalau nggak salah baca komen nih, gue inget banget nih. Yonglex ngomong nggak narkoba segala macam karena dia belum ketangkap aja. Gue yakin lo orang tatoan gitu pasti ngobat. Sampai saat ini corona datang, nggak ada. Dan berarti itu tampilan yang kalian nggak suka dan ternyata fine-fine aja orangnya, bahkan menunjukkan ke arah yang sangat-sangat sukses gitu loh. Itulah kontroversi yang belum tentu salah dan benar ya, hanya terjadi pro dan kontra. Lalu sampailah akhirnya kasus ini yang akhirnya memunculkan kontroversi awalnya. Gua nggak tahu ada yang pro gak sih? Pasti ada yang pro, pasti dengan alasan apapun gue yakin pasti ada, entah itu adalah alasan kekerabatan atau alasan dengan yang sama kenapa dia tidak menyukai kaum tertentu juga. Karena yang menjadi permasalahan di kasus ini adalah FM dijerat pasal UU ITE pasal sekian lah ya, gue nggak hafal pasalnya, yaitu menunjukkan istilah mendiskriminasi atau kebencian gitu ya, dan dia mendistribusikannya melalui media elektronik terhadap golongan tertentu atau seseorang, kalau nggak salah seseorang, bukan golongan tertentu. Dan ada yang bilang, tapi bukankah emang waria tersebut itu ada yang nanya ke gue, tapi bukannya waria tersebut itu di Indonesia sendiri dilarang, LGBT bukannya dilarang gitu ya. Dan yang gue tahu, lagi-lagi yang gue tahu, di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang kehadiran mereka. Apakah mereka dibolehkan untuk menikah misalnya? Tidak boleh. Tapi hanya sebatas itu negara melarangnya. Lalu apakah itu bukannya itu jadi prostitusi juga? Ya kalau emang dia ngerasa itu ada prostitusi, ya istilahnya kemarin ya seperti yang pernah ramai dilakukan dengan salah seorang politisi gitu ya. Lu buktiin kalau emang terjadinya aja gitu. Lu datang minta polisi aja lapor segala macam. Bukan lu membuat nunjukin rasa kebencian lu gitu terhadap seseorang yang menurut gua kalau dia benci pasti punya alasan. FP pasti benci golongan tersebut punya alasan. Tapi gue pernah juga ngebahas tentang hal ini. Ketika lo membenci atau merasa salah gitu ya, gak suka gitu ya, lu jangan justru push away doi. Lu jangan ngebenci dia sampai melakukan sesuatu gitu loh untuk menunjukkan kebencian lu. Kalau lu ngerasa ada orang yang salah, ya lu rangkul dong. Semakin lu push, semakin lu diskriminasi, semakin lu tunjukkan kebencian lu terhadap orang yang menurut lu salah, akan semakin mereka melakukan istilahnya yang lu bilang salah tadi itu gitu ya. Aneh aja buat gue. Gue sebenarnya mikirnya gini, karena gue pernah ngobrol dengan ya kerja di salon lah, dan dia juga melakukan hal seperti ini. This is true story. Mereka emang ada yang seperti itu, dan gue tanya ketika alasannya kenapa. Daripada gue maling, daripada gue ngerampok bang, cuman ini yang bisa gue lakuin. Minimal gue gak merugikan orang lain. Kalaupun dosa, biarlah pertanggungjawaban gue sama Tuhan Yang Maha Esa nanti. Wow, gue waktu mendengar itu kayak wow, at least dia nggak mau merugikan orang lain, apalagi merugikan lu, FP. Apa yang hilang dari diri lu dan kehadiran mereka? Gua kalau itulah kenapa gua cukup banyak yang nggak suka ketika gue bilang gua pro LGBT, bahkan itu sampai dikata-katain apalah segala macam gitu ya, sampai ngelar-lar. Ya waktu itu sempat lah gue pernah punya pengalaman ketika gue menyuarakan seperti itu. Cuman ya kalaupun itu emang dosa, biarlah urusan dia sama Tuhan. Bukankah Tuhan mengajarkan kita umatnya untuk di agama gue kayak bahkan orang yang nyakitin lu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, apa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, gue nggak hafal. Natal kamu tuh ya kemana aja ke sekolah minggu, ya oke. Yang pasti maksudnya orang yang jahat sama lu pun lu jangan berbuat jahat, dan gue yakin di semua agama mengajarkan apalagi lu cuma sekedar nggak suka. So ya sampai akhirnya beberapa hari
FP DPO dan akhirnya ditangkap. Si ibunya meminta maaf, tapi ya ibu, tante gak ada urusannya sama tante sama ibu. Biarlah FP yang bertanggung jawab. Karena harusnya orang tua yang baik membuat anaknya untuk bertanggung jawab. Kalau keluarga membiarkan mereka kabur dari situ aja, gue bisa melihat, wow, pengecut sekali. Alah, lu cuma ngomong doang. Ya, mungkin lingkungan gue ada yang tahu ya. I've been there. Bahkan gue ketika disuruh minta maaf, ketika gue difitnah, gue pernah lah difitnah gitu ya. Gue disuruh minta maaf biar berdamai, nggak panjang tuh kasus. Gue memilih untuk berhadapan dengan penegak hukum daripada gue harus mengakui apa yang menurut gue nggak salah karena gue difitnah. Lebih baik gue menjalani daripada gue meminta maaf untuk hanya menghindari penjara bui ini. Tapi gue mengaku salah, mengakui hal yang nggak gue perbuat. Jadi untuk lo yang sempat mikir, alah nih orang bacot doang, itulah kenapa gue bilang pengecut sekali. Ini yang sebenarnya gue gimana ya? Ada dua hal yang gue sangat sayangkan di dunia per-YouTubean gitu ya. Pertama adalah orang-orang yang menghalalkan segala cara demi angka, yaitu melakukan pembodohan publik, membuat pembodohan publik dan re-uploader ya. Kalau re-uploader gue rasa banyak lah yang setuju sama gue. Dan melakukan pembodohan itu pun subjektif ya, dan itu masih bisa diperdebatkan, masih debatable banget. Tapi ya demi angka, menurut gue disayangkan banget sih. Lu seharusnya dengan hampir punya 100.000 subscribers, FP harusnya justru bisa membuat sebuah hal yang lebih bijaksana lagi. Tapi ya udah terjadi dan itulah karakternya. Dan semoga YouTuber atau content creator di luar sana berpikir ulang lain kali. Ketika lu pengen tertarik dengan angka-angka tersebut, ya dia kan hampir 100.000 subscriber. Anjir, gue aja 1.000 belum nyampe loh. Ketika gue buat video ini gue belum nyampe 1.000. Sabar banget gue anjir, hampir setahun gue bikin di channel. Oke, whatever. Maksudnya semoga content creator di luar sana lu stay di jalan lo meskipun itu lambat mau kayak gimana pun. Meskipun ada sebuah shortcut. Emang di Indonesia tuh sangat senang orang bikin kontroversi. Kenapa? Karena ketika nanti sudah menjadi polemik, lo tinggal minta maaf, dimaafin, jadilah famous. So stop make stupid people famous. Please. Inilah yang akhirnya ngebuat terus bermunculan dan setiap tahun selalu nongol seperti ini. Dan gue sangat setuju sekali pasal yang dikenakan. Tapi beberapa hari ini, sehari inilah, kemarin tuh gue hari ini tuh berarti baru 2 jam lalu, nggak, maksudnya tanggal 9 kemarin, hari Sabtu kemarin, gue melihat ada sebuah video-video yang sebuah istilahnya bercandaan kayak kamu nanti bakal bebas tapi bercanda gitu ya. Ada hal menarik yang menurut gue di sini ada yang hal yang aneh. Akhirnya diakui salah satu polisi di sana, yaitu emang video rekaman dari handphone teman selnya karena mungkin diselundupkan lewat makanan dan lainnya, tapi tidak jelas dilanjutkan cerita gimana. Harusnya kalau emang itu ya, jadi istilah gini, akan sangat aneh ketika gue pertama kali tahu itu, teman gue ngasih tahu, aneh buat gue ketika itu polisi yang melakukan, karena itu ladang duit nanti buat FB. Dan harusnya polisi juga mencari karena setahu gue kalau lu membawa handphone diam-diam ke sel, itu lu akan kehilangan potongan-potongan nantinya gitu, lu akan punya masalah gitu loh. Jadi semoga sih bukan cuma di situ doang ya harus dicari tahu nih siapa nih yang menyebarkan ini. Dan rada aneh juga kalau gua sebagai tahanan, gua berani ngambil handphone, gua rekam, gua bully dia di situ, itu kan akan ngebuat orang tahu kalau dari gua lah video itu, terus orang bakalan nyari tahu juga. Kan gua lagi ditahan, kok gua bisa bawa handphone bla 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 bla. Maksud gua terlalu mengorbankan banget si tahanan tersebut sampai dia berani meminjam handphone lalu merekam lalu menyebarkan gitu ya. Ya
nggak ada yang tahu itu dari mana sih sebenarnya sampai nanti terbukti benar banget. Kalau kata polisi itu ada dari sebuah tahanan, ya buktiin dong kalau emang itu dari emang tahanan, ditunjukin dan publikasiin juga siapa tahanan yang bisa bawa handphone itu. Kalau malah ngebelain si FP sih, Tal. Bukan, gue nggak ngebelain soal itu. Maksud gue, dia emang, gue mengerti sekali ketika sosial netizen gitu ya menghakimi dia karena emang dia lakukan sangat kelewatan. Tapi kalau sampai aparat yang melakukan seperti itu, ntar ngebuat sebuah pandangan di masyarakat bahwa hal itu hal yang wajar-wajar aja. Karena menurut gue hal itu seharusnya tidak dilakukan. Lalu ada juga yang nanya ke gue, tapi Tal, dia katanya dibotakin dan disuruh pusat segala macem lah. Emang begitu, emang begitu. Kalau lo datang di saat situasinya udah ada orang, ya lo harus siap lo jadi kacungnya bahkan gitu ya. Ya itu hal yang normal terjadi di sana lah. Tapi kalau disuruh push up doang segala macam itu hal yang biasa lah menurut gua. Asal nggak digebukin sampai mampus ya kan di dalam tuh, waduh, polisi harus menjaga juga tuh. Kenapa? Karena nanti itu lagi menjadi sebuah masyarakat akan melihat dong, polisi aja bisa kok ngebully segala macam. Kalau tadi ternyata polisi, ya semoga sih bukan ya, karena kan penjelasannya bukan, ya kan bukan, sabar dong. Kalau misalnya digebukin sampai mati gitu, ya, polisi juga ngegebukin sampai ini, wajar aja masyarakat main hakim sendiri. Biar nggak jadi sebuah penilaian yang buruk aja sih. Terlepas dari itu, gue sangat mendukung banget ini harus dari hukum. Dan kalau bisa berat, nggak bisa nih ringan karena doi kabur, karena doi berusaha kabur. Terlepas ada video yang bilang dia sempat minta maaf tapi bohong, gue nggak tahu, katanya dia bilang itu video udah lama. Tapi ya kalau itu video lama, berarti dia pernah ngebuat hal-hal yang mirip ya. Iya gak sih? Berarti dia pernah buat kontroversi juga, tapi dia pengen minta maaf tapi malah dibecandain. Ya itu whatever lah ya. Ya gue berharap sih ya tidak ada lagi content creator di luar sana yang dengan sengaja, yang dia tahu akan menjadi kontroversi kontennya ini atau yang mau diuploadnya ini, berharap kontroversi tersebut menjadi sebuah kunci dari sebuah prestasi. Karena nanti malah itu ada sebuah kunci menuju jeruji. So ya, gue Natal Syanipar, minta maaf kalau ternyata ada opini-opini gue yang salah atau ada yang kurang dalam video ini. I'll try my best again. Dan terakhir dari gue, semoga di masa pandemi ini, meskipun sekalipun siapapun lu yang nonton ini, kalaupun lu lagi kehilangan kerjaan, lu kehilangan rezeki, lu kehilangan karir, lu rusak segala macem karena saat ini lu merasa anjir gue udah buntu nih berkat gue, rezeki gue, lu sehat pun itu adalah sebuah berkat dan sebuah rezeki. Gue especially buat seseorang sih sebenarnya kalimat ini. So yeah, stay healthy, stay positive, and I will see you guys in the next video. Bye.